Pernahkah Anda bangun di pagi hari dan merasakan sesuatu yang berbeda? Bukan hanya sekadar ngilu biasa, tapi sebuah rasa lelah yang seolah sudah melekat di tulang. Seakan tenaga yang dulu begitu mudah datangnya, kini perlahan menguap. Atau mungkin, Anda melihat ke cermin dan bertanya, wajah ini kok terlihat lebih letih daripada yang saya rasakan di dalam. Saya mengerti. Sungguh, saya juga pernah mengalaminya. Rasanya seperti tubuh kita tidak lagi mengikuti keinginan hati yang masih tetap muda. Ini adalah perasaan yang wajar seiring dengan bertambahnya usia. Tapi ada perbedaan antara menua dengan bijak dan merasa tubuh kita menua terlalu cepat. Nah, dalam percakapan kita kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengenali beberapa tanda bahwa tubuh mungkin butuh perhatian ekstra. Bukan untuk membuat kita khawatir, sama sekali tidak. Tapi justru sebaliknya, untuk memberdayakan kita. Karena kabar baiknya, banyak dari tanda-tanda ini yang bisa kita perlambat, bahkan kita balikan, dengan cara-cara yang alami dan penuh kasih. Mari kita mulai dengan tanda pertama yang mungkin paling sering kita rasakan, tapi justru paling mudah kita abaikan, rasa lelah yang tak kunjung hilang. Dulu, mungkin setelah berkebun atau mengasuh cucu, tidur semalam saja sudah cukup untuk mengisi ulang energi. Tapi sekarang, rasanya seperti baterai yang hanya terisi setengah, dan semakin hari kapasitasnya semakin mengecil. Ini bukan hanya soal kurang tidur. Ini tentang energi seluler kita. Pabrik energi kecil di dalam setiap sel kita, yang disebut mitokondria, mulai kurang efisien seiring waktu. Mereka menghasilkan lebih sedikit bahan bakar dan lebih banyak limbah, yang membuat kita lelah. Tapi jangan khawatir, kita bisa membangunkannya kembali. Caranya, bukan dengan minum kopi lebih banyak, tapi dengan memberi mereka bahan baku yang tepat. Coba bayangkan sebuah mobil sport. Anda tidak akan memberinya bensin dengan oktan rendah, bukan? Sama dengan tubuh kita. Cobalah untuk memasukkan lebih banyak makanan yang kaya akan koenzim Q10 dan magnesium, dua nutrisi penting untuk energi seluler. Alpukat, bayam, kacang-kacangan seperti almond, dan ikan seperti salmon adalah teman baru Anda. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Tambahkan segenggam bayam ke dalam telur dadar pagi Anda, atau nikmati sepotong alpukat sebagai camilan siang. Perubahan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan memberi sinyal pada pabrik energi kecil Anda bahwa waktunya untuk bangkit kembali. Dan tanda kedua yang sering berjalan beriringan dengan yang pertama, adalah sulitnya mengingat hal-hal kecil. Kunci mobil yang tadi ditaruh di mana? Nama seorang kenalan yang seharusnya kita hafal? Atau lupa apa yang tadi ingin diambil dari kulkas? Ini bisa membuat kita merasa frustasi. Ya, otak kita seperti komputer yang penuh dengan file, dan kadang proses pencariannya membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Tetapi, ini seringkali berkaitan dengan aliran darah dan peradangan halus di dalam tubuh. Nah, salah satu cara alami terbaik untuk melumasi kembali ingatan kita adalah dengan melangkah kaki. Ya, berjalan. Tapi bukan berjalan cepat seperti dulu, bukan untuk terburu-buru. Ini adalah berjalan dengan penuh kesadaran. Jadikan itu sebagai waktu untuk diri sendiri. Pagi hari saat udara masih segar, atau sore hari sambil menikmati matahari terbenam. Setiap langkah kaki akan memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, memberinya nutrisi yang sangat dibutuhkan. Cobalah rute yang berbeda-beda untuk merangsang pikiran dengan pemandangan baru. Dan sambil berjalan, coba perhatikan detail-detail kecil di sekitar. Warna bunga di taman, bunyi burung berkicau, rasa hangat sinar matahari di kulit. Latihan perhatian sederhana ini seperti senam untuk otak, menguatkan koneksi-koneksi yang mungkin mulai melemah. Sekarang, mari kita bicara tentang tanda ketiga, yang mungkin tanpa disadari mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Susah tidur nyenyak di malam hari. Anda mungkin mudah tertidur, tapi terbangun beberapa kali di malam hari, atau bangun pagi-pagi sekali dan tidak bisa tidur kembali. Tidur yang tidak berkualitas ini adalah salah satu penyebab utama kita merasa tidak segar keesokan harinya dan memperparah tanda-tanda penuaan lainnya. Tidur adalah waktu di mana tubuh kita melakukan perbaikan besar-besaran. Di usia kita, ritme alami tubuh, yang disebut ritme sirkadian, bisa sedikit kacau. Tapi kita bisa membantunya kembali teratur. Rahasianya ada pada rutinitas malam hari. Sekitar 1 jam sebelum tidur, cobalah matikan televisi dan jauhkan ponsel.
Cahaya biru dari layar ini menipu otak kita untuk berpikir bahwa ini masih siang hari. Sebagai gantinya, ciptakan ritual yang menenangkan. Mungkin dengan membaca buku favorit di bawah lampu yang redup, mendengarkan musik klasik yang lembut, atau melakukan peregangan ringan. Dan, cobalah minum secangkir teh chamomile hangat. Chamomile memiliki sifat menenangkan yang alami. Ruang tidur Anda harus menjadi oasis kedamaian, sejuk, gelap, dan tenang. Perlahan, tubuh Anda akan belajar kembali bahwa malam adalah waktunya untuk beristirahat dan memulihkan diri. Nah, kita sudah membahas 3 tanda penting bersama. Rasa lelah yang tak kunjung hilang, kesulitan mengingat, dan tidur yang tidak nyenyak. Ketiganya saling terkait. Bukan? Mengatasi satu hal seringkali akan membantu yang lainnya. Sekarang, sebelum kita lanjut membahas 2 tanda terakhir yang sangat penting untuk kita pahami, tanda yang berkaitan dengan kekuatan tubuh dan sendi-sendi kita, mari kita beri jeda sejenak untuk meresapi yang sudah kita bicarakan. Coba pikirkan, dari ketiga tanda tadi, mana yang paling sering Anda rasakan? Mungkin Anda sudah punya ide kecil untuk mencoba salah satu saran tadi. Itu sudah langkah yang luar biasa. Kita akan melanjutkan perbincangan ini dengan membahas bagaimana kekuatan genggaman tangan dan kelenturan sendi bisa bercerita banyak tentang kesehatan kita secara keseluruhan. Dan tentu saja, cara-cara alami untuk menjaganya tetap prima. Tapi untuk sekarang, nikmati hari Anda. Dan ingat, setiap langkah kecil yang kita ambil adalah kemenangan. Yang keempat ini, mungkin Anda pernah mengalaminya tanpa terlalu memikirkannya. Perlahan-lahan, membuka toples atau botol menjadi lebih sulit. Bukan cuma toples, tapi juga saat memutar knop pintu, atau merasa gagang pintu mobil terasa lebih berat. Kekuatan genggaman tangan kita mulai berkurang. Ini mungkin terlihat seperti hal kecil, bukan? Tapi sebenarnya, ini adalah barometer yang penting untuk kekuatan tubuh kita secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa kekuatan genggaman tangan berkaitan erat dengan kesehatan otot, dan bahkan kesehatan kardiovaskular kita. Ini adalah sinyal bahwa massa otot kita, yang secara alami mulai menyusut seiring usia, butuh perhatian serius. Tapi inilah bagian yang menggembirakan. Otot adalah salah satu bagian tubuh yang paling patuh dan mudah dibentuk ulang. Mereka merespons latihan di usia berapapun. Kita tidak perlu angkat barbel yang berat atau pergi ke gym. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sangat sederhana dan bisa dilakukan di mana saja. Memanfaatkan tubuh kita sendiri. Cobalah latihan ini. Duduklah di kursi yang kokoh dengan punggung tegak. Kemudian, pelan-pelan angkat diri Anda sedikit dari kursi dengan menggunakan kekuatan lengan dan kaki Anda. Tahan selama 2 atau 3 detik, lalu duduk kembali. Lakukan ini 5 kali di pagi hari dan 5 kali di sore hari. Ini adalah cara yang aman untuk membangun kekuatan inti dan kaki. Untuk tangan, cobalah meremas-remas bola stres yang lembut atau bahkan sepotong Play-Doh selama beberapa menit setiap hari saat Anda menonton televisi. Atau, hal yang paling praktis, cobalah lebih sering berkebun, memotong sayuran sendiri, atau aktivitas tangan lainnya. Intinya adalah membuat otot-otot itu kembali bekerja. Dengan begitu, Anda bukan hanya akan merasa lebih kuat untuk membuka toples, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk mobilitas dan kemandirian Anda di tahun-tahun mendatang. Sekarang, mari kita menuju tanda kelima, yang seringkali menjadi keluhan utama banyak orang di usia kita. Sendi yang terasa kaku dan kurang lentur, terutama di pagi hari. Bangun pagi dan merasa seperti perlu waktu beberapa menit untuk melumasi sendi agar bisa berjalan dengan lancar. Lutut yang berbunyi, krek, saat menaiki tangga, atau pinggang yang terasa kaku saat membungkuk. Ini sering kita sebut sebagai asam urat. Tapi sebenarnya, ini adalah soal kelenturan dan cairan sendi. Seiring waktu, tulang rawan yang bertindak sebagai bantalan di antara sendi kita bisa menipis, dan produksi cairan pelumas alami tubuh juga menurun. Namun, tubuh kita dirancang untuk bergerak. Rahasianya adalah gerakan yang lembut dan teratur, bukan dengan memaksanya. Bayangkan sendi seperti engsel pintu yang jarang dibuka. Lama-kelamaan akan berkarat dan kaku. Tapi jika dibuka dan ditutup secara teratur dengan pelumas yang tepat, ia akan tetap lancar. Disinilah peregangan menjadi sahabat terbaik kita. Tidak perlu gerakan yoga yang rumit. Cobalah ini setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Sambil masih duduk di tepi tempat tidur, angkat satu lutut Anda pelan-pelan ke arah dada, tahan selama 20 detik, lalu turunkan.
Lakukan hal yang sama dengan kaki satunya. Kemudian, putar pergelangan kaki Anda perlahan-lahan, searah jarum jam dan berlawanan. Lakukan semuanya dengan perlahan dan penuh perhatian. Jangan sampai terasa sakit. Gerakan-gerakan ringan ini seperti membangunkan tubuh dengan lembut, mengirim sinyal pada sendi-sendi bahwa waktunya untuk aktif lagi. Dan jangan lupa, pelumas alami dari dalam juga penting. Minum air yang cukup seringkali terlupakan. Tulang rawan kita sebagian besar terdiri dari air. Jadi, menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik adalah cara sederhana untuk menjaga sendi tetap lentur. Dan, cobalah memasukkan lebih banyak makanan anti peradangan alami ke dalam menu harian, seperti kunyit dalam sup atau jahe dalam teh hangat Anda. Keduanya adalah pejuang alami melawan kaku dan nyeri. Jadi, kita sudah membahas kelima tanda itu, ya? Dari energi, ingatan, tidur, kekuatan, hingga kelenturan. Kelimanya saling berkaitan seperti sebuah jaring. Ketika kita memperbaiki satu area lainnya akan ikut merasakan manfaatnya. Tidur yang lebih baik memberi energi untuk berjalan. Berjalan membantu menguatkan otot dan sendi. Otot yang kuat membantu kita tidur lebih nyenyak, dan seterusnya. Ini adalah sebuah siklus yang positif. Dan sekarang, kita sampai pada bagian yang paling menggembirakan. Bagaimana kita merangkum semua ini menjadi sebuah rencana aksi yang sederhana dan menyenangkan. Kita akan berbicara tentang bagaimana menyatukan semua kepingan puzzle ini menjadi gaya hidup yang tidak hanya memperlambat penuaan, tetapi benar-benar membuat kita merasa lebih hidup dan bersemangat. Sungguh suatu kehormatan bisa berbagi semua hal ini dengan Anda. Kita telah membahas kelima tanda itu: energi yang menipis, kabutnya ingatan, tidur yang gelisah, melemahnya genggaman, dan kakunya sendi. Bukan untuk membuat kita takut, tetapi justru untuk membuka mata kita. Untuk menunjukkan bahwa tubuh kita sebenarnya sedang berbicara, meminta perhatian yang lebih lembut dan penuh kasih. Sekarang, mungkin Anda bertanya-tanya, lalu, bagaimana saya memulai semua ini? Rasanya seperti banyak sekali. Dan saya sangat mengerti perasaan itu. Kuncinya adalah, jangan mencoba mengubah segalanya dalam semalam. Bayangkan ini seperti menyalakan lilin di ruangan yang gelap. Anda tidak perlu menyalakan semua lampu sekaligus. Cukup satu lilin kecil, dan kegelapan itu pun mulai sirna. Pilihlah satu hal saja dari yang kita bicarakan. Hanya satu. Mungkin itu adalah hal yang paling sering mengganggu hari-hari Anda. Apakah itu rasa lelah yang begitu dalam? Maka, mari kita fokus pada bahan bakar untuk sel-sel kita. Tambahkan sepotong ikan salmon atau segenggam bayam ke dalam piring makan siang Anda, mulai dari hari ini. Apakah itu ingatan yang mulai kabur? Mari kita fokus pada melangkah kaki dan mengamati. Janji dengan diri sendiri untuk berjalan santai di sekitar rumah selama 10 menit saja setiap pagi, sambil benar-benar memperhatikan udara yang Anda hirup dan langkah yang Anda ayunkan. Atau mungkin, itu adalah kekuatan yang mulai melemah? Mari kita fokus pada duduk dan berdiri dari kursi. 5 kali di pagi hari, 5 kali di sore hari. Itu sudah merupakan sebuah kemenangan besar. Atau sendi yang kaku? Mari kita fokus pada peregangan ringan di tepi tempat tidur setiap pagi, disusul dengan segelas air putih hangat. Dan yang terakhir, tidur yang tidak nyenyak? Mari kita fokus pada ritual 30 menit sebelum tidur. Matikan TV, ambil buku lama yang Anda sukai, atau duduk dalam keheningan sambil menikmati secangkir teh chamomile. Lihat, tidak rumit. Bukan? Kekuatan sebenarnya tidak terletak pada melakukan semua hal secara bersamaan, tetapi pada konsistensi kita melakukan satu hal kecil yang baik untuk diri sendiri. Setiap kali Anda memilih untuk berjalan, setiap kali Anda memilih sayuran hijau, setiap kali Anda menarik napas dalam-dalam sebelum tidur, Anda sedang mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada tubuh dan jiwa Anda. Kamu berharga. Aku merawatmu. Percayalah, pesan itu akan didengar. Lambat laun, satu perubahan kecil akan menarik perubahan kecil lainnya. Seperti efek domino, kebaikan yang Anda lakukan akan beruntun membawa dampak positif pada seluruh hidup Anda. Anda akan mulai merasakan ada lebih banyak cahaya dalam hari-hari Anda, lebih banyak tawa, dan lebih banyak rasa syukur. Sekarang, saya sangat ingin mendengar dari Anda. Di kolom komentar di bawah, bisakah Anda berbagi? Perubahan kecil apa yang ingin Anda coba mulai hari ini? Atau mungkin, Anda sudah mencoba salah satu tips tadi dan merasakan manfaatnya?
Ceritakanlah pengalaman Anda. Komunitas kita di sini bisa saling belajar dan menginspirasi. Jika percakapan ini berarti untuk Anda, sudilah kiranya untuk memberikan like pada video ini dan subscribe ke channel saya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan ketika kami berbagi informasi lainnya yang bisa membantu kita semua untuk hidup lebih sehat dan bahagia di usia yang penuh berkah ini. Terima kasih telah meluangkan waktu yang berharga untuk diri Anda sendiri hari ini. Ingat, usia mungkin adalah sebuah angka, tetapi semangat dan vitalitas adalah pilihan yang kita buat setiap hari. Dari hati saya ke hati Anda, mari kita nikmati perjalanan indah ini bersama-sama. Sampai jumpa di percakapan berikutnya.